Ini kan udah matang ya kok. Kita cicipin dulu sih. Kalau misalkan kurang garam atau perlu lada atau kurang garam itu seasoningnya ya sekarang. Oke. Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya tidak memasak, tapi ada teman saya yang akan memasak. Siapa dia? Silakan masuk. Hai Ko Edi. Wow, sahabatku masih ingat? Ini adalah Ilham MasterChef Season 6. Saya Ilham Satrio Mardiko, saya 24 tahun. Pekerjaan saya wirausaha dalam bidang agrikultur. Apa? Oke, hari ini mau masak apa? Gnocchi. Gnocchi? Ya. Yeah. So, I'm going to make, may I? Bikin gnocchi dengan so I'm making potato Indonesia. For that, bingung nih, gnocchi bahasa Indonesia nggak ada. Dulu kita di TV kita berantem ya. Iya. Baikan yuk. Kasih ya, Pak. Ya, jadi sebetulnya kita berantem pada saat itu, setelah itu kita baikan. Dan sampai sekarang kita jadi teman baik banget ya. Gitu ya. Oh ya Ham, hari ini lu mau masak apa? Mau masak gnocchi. Gnocchi. Aduh, kalau western tuh kayaknya Ilham deh yang jago ya. Soalnya saya tadi sebelum mulai syuting ngobrol sebentar, memang ternyata Ilham ini dari kecil tinggal di lingkungan yang berbau-bau western gitu. Jadi makanya kalau Ilham lebih banyak berbicara bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia gitu ya. Kalau aku diajak ngomong Inggris langsung diem. Langsung nggak ngerti. Nggak ngerti gitu ya. Hanya ngerti yes no aja gitu sahabatku. Oke, silakan Ilham. Jelasin apa aja yang Ilham masak hari ini. Oke, jadi untuk gnocchi hari ini itu yang paling penting atau key ingredients-nya adalah kentang. Ada kurang lebih 3 kentang atau 400 gram kentang. Ada 1 ayam di sini, tapi kita bakal gunain seperlunya aja ya kok. Iya. 1 buah telur, parmesan cheese secukupnya, garam, bay leaf, tepung terigu, ricer, dan herbs lainnya. Nah, jangan lupa ada celery stick, carrot, tomato, sama onion dan tomato paste. Oke. Nah, jadi bahannya itu aja ya? Iya. Nggak ada yang kurang ya? Nggak. Soalnya pada waktu tadi Ilham suruh saya belanja, jadi hari ini saya jadi tukang belanjanya Ilham gitu ya. Makasih ya kok. Nah, jadi saya nggak tanya apa aja, jadi herbsnya ini pun saya nggak tahu mana yang dia pakai, mana yang nggak, asal comot aja, asal beli ya. Oke, sekarang kita mau memasaknya. Pertama-tama kita bakal peel kentangnya dulu ya kok. Oke. Nah, ini benar-benar harus bersih. Sorry, thank you. Harus bersih. Kalau misalkan nggak bersih, ntar sewaktu bikin gnocchinya itu jadi berbercak nih. Kalau misalkan ada kepala atau mata-mata kentangnya. Yang namanya mata-mata di mana-mana nggak bagus ya. Nah, benar-benar harus bersih. Nggak boleh ada tersisa satupun. Oh iya, Ham, ini gnocchi ini kalau nggak salah waktu itu yang Ilham masak di galeri kan ya? Iya, sewaktu audisi aku kebetulan masak ini juga. Oh, audisi masak terus di galeri masak ini lagi. Iya. Nah, ini udah semua ya kok. Oke. Tinggal kita potong terus direbus. Oke. Nah, jadi kalau bagian potong-potong ini aku bantu Ilham ya? Iya. Oke. Thank you kok. Siap jadi babu. Ya Allah. Ini mau dipotong dulu.
Pertama kita potong 2 atau 3 juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada flat surface-nya ya. Jadi supaya ditaruh di cutting board. Sebelum dimasukin kentangnya ke dalam air, kita garamin dulu supaya supaya kentangnya nggak teroksidasi. Sekarang kita bakal merebus kentangnya ini ya. Oke. By the way, ini pancinya dari mana ya kok? Oh ya, ini panci merek Ikumi Ilham. Ikumi. Panci ini keren banget karena dia bahan dasarnya aluminium, jadi dia ringan. Tapi base-nya ini juga ada stainless-nya. Iya. Ini udah keren banget. Juga dilapisi bahan anti lengket yang sangat aman untuk kesehatan. Oh, berarti ini non-stick? Non-stick pan gitu ya. Jadi ini juga banyak ukurannya. Ada yang segini, ada yang besar, juga ada yang di belakang sana gitu. Ada yang frying pan ya? Ada juga yang ini keren banget nih. Ini bisa dilepas gagangnya. Jadi kalau kita mau bake gitu, mau ditaruh di oven, bener. Bisa masuk ke oven, gagangnya nggak usah ikut masuk gitu. Selama ini kan mungkin orang punya oven kan ukurannya terlalu kecil. Kalau dengan gagang kan mungkin nggak masuk ya, gitu. Kalau ini tinggal dicopot masuk. Jadi kalau misalnya mau bikin martabak atau mau bikin apa gitu ya, langsung aja di sini satu pan bisa multifungsi gitu. Dimasukin ke dalam sini. Oh, jadi rebusnya dari air dingin gitu ya? Iya, rebus gnocchi itu harus dari air dingin. Soalnya kalau misalkan air panas, kita ngerebus kentangnya, berarti kan kita masukin sesuatu yang dingin ke dalam air yang panas kan kok. Kalau misalkan dari airnya dingin, itu ntar matangnya semua sempurna. Ini ya kok enaknya ya kalau misalkan pakai panci ini dari silikon. Nah, kalau misalkan yang lain itu aku lihat dia kan dari aluminium juga ya. Jadi kalau misalkan masak atau apa-apa itu bakal blub kayak gitu loh. Oh ya, ini nutupnya covernya tuh ketat banget. Dan ini sudah mampu di suhu 230 derajat Celcius. Berarti nggak bakalan melar, nggak bakalan lumer, nggak bakalan gosong. Kita rebus kira-kira berapa menit nih, Ham? Kurang lebih ya kok, itu sekitar 20 menit sih. Sebenarnya 20 menit, tapi kalau misalkan belum tahu banget atau belum belum pasti. Kalau misalkan belum pasti, itu ntar ditusuk ke kentangnya. Kalau misalkan udah memuai atau lepas kayak gitu, berarti kentangnya udah jadi dan bisa dipakai. Kita bakal nge-prep atau membuat sayur-sayuran dulu ya kok. Jadi kita bikin mirepoix. Mirepoix itu apa? Jadi masih ingat kan sayur-sayur dadu? Nah, kita bikin itu dari carrotsnya, tomato sama bawang bombaynya juga. Kita pakai berapa banyak nih wortelnya? Kalau untuk wortelnya sih 1 atau 2 aja menurut aku udah cukup ya. Karena kita bikinnya memang nggak porsi banyak ya. Soalnya biasanya kalau aku masak tuh porsi sekelurahan gitu. Apa namanya? Onion. Onionnya tuh. Nah, ini tempat sampahnya aku kedepanin dulu ya kok. Sini. Samping, sorry. Nah, kalau misalkan pengen bikin ini jadi dadu-dadu, itu agak susah. Soalnya kalau misalkan di tengah proses itu pasti nangis duluan. Gitu ya? Iyalah. Kalau aku nangis pas tagihan lagi banyak. Pas tagihan lagi banyak ya? Iya. Aku sih nangisnya pas keluar dari kompetisi ya. Gitu ya. Lu aja nangis gimana gua? Jadi kita di sini sambil curhat sahabatku. Iya. Jadi lu keluar kompetisi nangis, Ham?
nangis sebenarnya. Oke. Tapi nggak di depan kamera ya. Oke. Soalnya males. Nangisnya kenapa, Ham? Nangisnya sih sebenarnya kalau pengen disebutin itu banyak banget kok. Faktor-faktor yang bikin saya nangis. Tapi ya kita bilang aja kalau misalkan gue tuh nangis karena sedih. I let people down, gitu aja ya. Jadi kan sebelum aku potong tomat, ntar aku mau cek dulu ya. Oke. Nih, kalau misalkan udah jadi atau enggak, uapnya. Itu kan udah hancur kan? Iya. Nih. Berarti udah matang. Udah matang. Iya. Dah, ini aku matiin ya. Oke. Nah, sekarang ke tomatnya. Tomatnya ini benar-benar harus dibersihin dulu. Nah, udah dibersihin. Terus setelah itu kita mau ngambil dagingnya aja ya kok. Oke. Oh, bijinya nggak perlu? Iya, bijinya nggak perlu. Soalnya ntar kalau misalkan masuk ke dalam saus, itu bijinya nggak bisa ke blender. Oke. Nah, ntar kalau misalkan dagingnya udah selesai kayak gini, itu ya didaduin juga semua. Oke. Nah, kita juga perlu celery stick. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa, tapi lebih enak aja ada rasa sepet-sepetnya ya dari selerinya. Nah, ini dibuang. Nah, sekarang bakal pakai cilantro atau koriandernya bahasa Indonesia ya kok. Daun ketumbar. Oh, daun ketumbar. Iya. Nah, sekarang pakai oregano. Oregano kalau misalkan nggak ada yang fresh bisa pakai yang dried juga ya kok. Oke. Jadi nggak masalah. Ini kan udah jadi. Kita mau keluarin. Nah, kok ini kan kentangnya baru dikeluarin kan? Masih kelihatan nih uap-uapnya. Itu berarti kan masih panas. Kalau misalkan lagi panas, itu lebih mudah untuk di mash. Oke. Jadi kita masukin ntar ya. Ini ke dalam potato mashernya. Jadi kan ini udah di mash ya potatonya atau kentang. Nah, kita bakal nge-mix ntar antara kentang dan all purpose flournya atau tepung serbaguna ntar. Oke. Nah, di sini ntar kita bakal nge-mix kentang dengan tepung. Namun, kalau misalkan terlalu kering itu bisa digunakan telur di sini. Jadi gunanya telur di sini opsional ya kok. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Oke. Oh ya, gnocchi ini makanan dari mana, Ham? Gnocchi ini sebenarnya ya kok dari Italia. Oke. Saya taunya sinyo doang. Sinyo doang? Dari Surabaya. Nah, apa bedanya gnocchi sama pasta lain? Nah, kayak gini ya kok. Gnocchi itu masih dalam kategori pasta. Walaupun dia nggak kelihatan bulat-bulat amat ya, kayak kering, pasta kering kan. Kalau misalkan para pemirsa di rumah pasti nginget pasta itu sesuatu yang udah dikeringkan. Iya. Nah, ini kalau potato paste, iya, potato pasta gitu potato lah ya. pasta kayak gitu. Nah, ini adonannya cukup apa ya kok, udah cukup pas menurut aku ya. Jadi nggak perlu digunain telur lagi. Oke. Soalnya kalau misalkan dimasukin telur,
itu jadi lembek. Sewaktu lembek ntar dimasukin ke dalam air panasnya, sewaktu direbus ntar jadi bubur. Nah, setelah selesai diulen, itu kan kentang ada namanya gluten ya kok. Nah, jadi kita harus diamin dulu. Minimal itu kurang lebih 5-15 menit. Ini kita bakal membreakdown ayam lagi atau chicken kita ya. Oke. Jadi teringat waktu di Galeri. di bootcamp. Di bootcamp ya. Iya. Lu Ilham waktu itu lolosnya dipotong ayam atau apa sih? Di potong ayam. Potong ayam ya. Ayo dah, sekarang potonglah ayamnya. Jadi mengingat memori masa lalu. Ini mudah loh padahal kok. Oh iya. Cuman tinggal diambil di sini aja. Kalau lolos karena potong ayam berarti ini pekerjaan yang gampang lah ya. Iya. Kita patahin, kita keluarin kayak gini. Sampai keluar tulang ini. Selagi di sendinya kita potong. Oh ya, ngomong-ngomong Ilham dulu backgroundnya memang itu ya, sekolah kulineri ya? Enggak sama sekali, Chef. Oh, Chef, kok iya. Chef? Iya, Kok? Iya, Kok? chef. Enggak kok. Sama sekali enggak kok. Oh gitu. Tapi Ini- nyokap yang chef ya? Lebih ke pengajar sih. Oh, Iya. jadi ibunya Ilham ini seorang pengajar mau masak gitu Iya, ya? Kapan-kapan mesti berguru nih sama Chef nyokapnya. abal-abal. Enggak dong, chef abal-abal yang mesti berguru sama nyokap. Halo ibu, nanti saya mau berguru ya, ajarin saya ya. Daftar Thank you. dulu gitu kan. Dua. Yang dipakai di sini daging bagian mana, Ham? Yang dipakai ntar daging bagian dada. Oh, dadanya. Chicken breastnya ya. Jadi kalau Ilham kan suka berbahasa Inggris, saya harus bisa sedikit-sedikit sahabatku. Jadi kalau di rumah Ilham sehari-hari ngobrol sama nyokap bokap tuh lebih ke bahasa Inggris gitu kali ya? Iya, lebih ke bahasa Inggris. Oh, Jadi makanya ke bawah. Tapi bawah, iya. kebetulan di sini pakai bahasa Indonesia bisa loh. nggak bisa, iya. Kalau saya setiap hari karena kebanyakan makan jengkol gitu ya sama lempah ikan gitu, nggak bisa bahasa Inggris saya sahabatku. Jengkol. Jengkol ya. Nah kok yang bakal dipakai itu cuman bagian dada dan kulitnya aja kita. Oke. Jadi paha atas paha bawahnya nggak usah, sama sayapnya juga nggak usah. Oke, saya bawa pergi ya. Oke. Ini buat kucing. Kaya banget kucingnya ya. Iya. Nah, tapi carcassnya atau tulangnya bakal dimasukin ntar ke dalam kaldu. Ini panci ikumi lagi, Ham. Ikumi lagi. Ya. Jadi kadang-kadang sahabat YouTube tuh suka tanya, kok pancinya merek apa, beli di mana gitu ya. Nanti akan kita tulis link Instagramnya, link tree-nya, WhatsApp-nya gitu. Jadi In kalau the description sahabat, ya? iya, jadi sahabat yang mau membeli panci ini bisa langsung menghubungi ikuminya gitu, Ham. Kok ini sekarang kita bakal numis sayurnya sama masukin tulang-tulangnya buat kaldunya ya kok. Baik. Terus masukin minyak secukupnya aja ya, soalnya ntar bakal minyaknya bakal keluar dari daging-daging atau tulang-tulang ini juga ya kok. Baik. Masukin celery sticknya. Kalau misalkan udah lunak itu dipencet dia bakal hancur. Ah. Tapi enaknya ya, kalau misalkan pakai panci ini pancinya tuh cukup dalam dan konduksinya ya kok. Konduksinya itu cepet banget untuk panas. Oh. Jadi kita bisa we can actually save gas a lot with this cookery. Oh, what the meaning I don't understand. Artinya apa sih, Ham? Artinya ya kalau misalkan pakai panci ini konduksinya kan bagus. Panasnya cepat. Iya, panasnya bakal merambat cepat ke seluruh makanannya. Oke. Jadi gas yang digunakan itu bakal lebih Hemat. hemat. Oke. Jadi hemat gas. Jadi cukup api kecil aja dia Iya, udah panas banget api ya. kecil aja udah panas. Oke. Ini digaramin dulu ya kok.
Berapa banyak garamnya, Ham? Seikhlasnya aja. Oh gitu. Nah, ini udah mulai browning. Ya. Kalau udah mulai browning, itu baru yang lainnya. Oke. Apa dulu? Carrotnya dulu. Carrot. Kalau aku sih senangnya panci-panci yang bagus seperti Ikumi ini, dia sudah sangat bagus untuk kesehatan, Ham. Kenapa ya, Kok? Jadi dia tuh sudah PFOA free. Jadi PFOA itu biasanya kalau zaman dulu orang beli panci teflon itu katanya sih ada yang beracun gitu loh. Kalau kelamaan makainya ya tidak bagus untuk kesehatan. Beracun? Iya, ada toksinnya gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini nih sudah aman, sudah tidak ada PFOA-nya itu, bahan dasar pembuatnya itu. Garamin lagi. Iya. Sekarang apa lagi nih? Onion masukin? Oke. Nah, jangan lupa juga di season. Oh. Kalau misalkan garam harus banyak sih. Biar berasa ya. Kaldu ayamnya berasa gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong sahabatku, jangan lupa ya follow Instagramnya Ilham. Ya. Di apa, Ham? Ilham MCI 6 underscore. Kenapa sih ada underscore-nya? Waktu itu sempat dipakai orang. Iya, ada yang udah pakai duluan. Oh, tuh yang nggak ikut MCI jangan dong pakai MCI MCI-an. Iya, jangan dong ya kan. Nah, ini kan udah layu ya, Kok. Tinggal dimasukin tomat. Nah, tomatnya kita masih sisain sepertiganya ntar untuk sausnya. 2/3-nya untuk kaldu. Oke. Nah, udah segini aja. Dan kasih garam, udah tumpahin aja deh semua. Ini kan udah layu ya, Kok. Dan udah mau mateng, sedikit lagi mau mateng ini. Nah, kita sisihkan ruang untuk masuk ayamnya ntar. Tapi sebelumnya aku tambahin minyak atau tulang ayam. Tulang ayamnya. Aduh. Ini kan udah di render, kita tutup dan kita tungguin selama 5 menit, kurang lebih 5 menit ya, Kok. Oke. Nah, selagi nunggu stoknya masak atau kaldu dari sayurnya masak ya, Kok, ini bakal didaduin dulu ya. Oke. Ini aku potong jadi dadu-dadu aja. Ini enaknya ya, walaupun udah aku tinggal tadi, dia tetap non-stick, nggak ada yang lengket. Padahal minyaknya udah meresap loh. Iya. Jadi keren ya. Jadi aku mau nambahin air 1 liter. Oke. Nah, airnya mau aku tambah 1 liter dulu ya, Kok. Ntar kalau misalkan kaldunya kurang rasa atau kurang garam, itu ntar ditambahin aja. Di seasoning lagi. Udah, ditinggalin sampai minyaknya keluar ke atas. Oke. Dengan api sedang. Oke. Ini kan udah matang ya, Kok. Kita cicipin dulu sih. Kalau misalkan kurang garam atau perlu lada atau kurang garam, itu seasoningnya yang sekarang. Oke. Memang belum taruh lada kan? Belum taruh lada sama sekali. Aku ambil lada dulu. Kurang garam. Kurang garam. Semuanya aja deh. Jadi garamnya ini kurang lebih 10 gram ya. Fresh ground pepper. Udah enak ya? Udah enak. Coba. Pembantu mencicip. Kalau kurang garam bilang ya. Soalnya kan takaran garam beda-beda orang-orang. Udah. Oke. Dah, nih dimatiin. Oke. Sekarang
sekarang kita bakal bikin nyokinya. Ini nyokinya kan udah Ngeset ya? ya udah ngeset, udah didiamin Udah tadi. gluten banget gitu ya? Kita bagi dua lagi. Nih ya, kok kalau misalkan masih nge-stick lagi kayak gini, setelah lagi di ulen atau dibikin silinder, kita tambahin tepung dikit. Tapi di luarnya aja, bukan untuk di dalamnya ya. Oke. Kalau itu aku mahir, Ham. Oh iya. Aku bikin pempek. Oh iya, aku Kalau bikin nyoki aku nggak mahir, Ham. Gitu. Kalau bikin pempek mah aku sambil merem lah. sambil merem. Iya. Makanya mataku merem sama melek kan nggak terlalu beda, Ham. Tapi hampir sama loh kok, kayak empek-empek ini. Iya, bikin pempek ya kan, makanya. Nah, udah kayak gini, kita nge-stick. Bikin sebesar Jempol. kurang lebih ya buku jempol pertama kita ini. Oke. Kalau sebesar jempol saya nih gede banget, Ham. Jempol tukang kebon. Nah, ini kan udah selesai kayak gini. Kita bikin putar dulu. Jadi bola supaya nggak nge-stick. Kalau misalkan perlu tambah tepung lagi, tambah. Kalau enggak. Gitu ya. Kayak bikin cenil gitu ya. Kayak bikin cenil. Persis. Terus Nah, nih bulat-bulat pakai oval. terserah, nggak apa-apa. Oh. Namanya juga masak, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu ya. Setelah itu kita ambil Garpu. garpu atau fork. Kita masukin ke dalam tepungnya. Yep. Terus nih di-push. Setelah di-push, ntar ditarik. Oh, supaya dia bermotif. Iya, supaya ngasih motifnya. Oke. Dah. Jadi satu push, tekan pelan-pelan, jangan sampai tembus ya kok. Pakai perasaan. Iya, pakai perasaan. Soalnya ini lembut banget kayak hati orang. Nah, setelah lagi mendidih kayak gini ya kok. Iya. Aku hampir kelupaan banget nih. Iya. Jadi pelupa itu bukan cuma saya. Kasih 1 bay leaf. Kenapa aku kasih bay leaf? Supaya rasanya itu semakin wangi. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kita masak ini cukup lama juga ya, Ham. Ini sudah hampir 1 jam loh. Ini hampir 1 jam karena tanpa- ini dari scratch ya kok. Iya. Jadi semakin lama dimasak semakin keluar rasa umaminya ya. Semakin enak sausnya, kaldunya ya. Oke. Nah, untuk finishing aku mau tambah daun koriandernya. Sama oregano ya. Iya, tadi oregano Sudah juga tercampur jadi satu. Sudah tercampur jadi satu. Langsung Wangi kan? wangi keluar. Setelah dimasukin semua ini ya kok, matiin api, tutupin, terus udah diangkat aja. Oke. Kok ini kan udah mendidih airnya. Iya. Kita kecilin dikit aja. Simmering. Setelah itu kita masukin garam. Garamnya agak banyak gitu ya. Iya. Kenapa agak banyak? Soalnya kita mau merebus pasta kan kok. Iya. Disaring. Kalau udah ngapung kayak gini, disaring. Oke, kita perlu minyak dikit aja. Terus kita masukin tomato yang sepertiga tadi. Oke. Kita ngambil kebetulan airnya aja dikit.
Terus ini kan ada lebih, masukin aja supaya ada body atau rasanya. Ngapain juga disaring? Supaya nggak kena semuanya kok. Oh gitu ya, sudah nggak apa-apa. Dan yang disaring itu ya supaya nggak kena semuanya sih. Iya, saya paham sekarang. Tadi saya mikir kan disaring terus ini ditaruhin semua, ngapain juga kan? Nah, itu ternyata supaya tulang-tulangnya ini nggak nyemplung gitu. Iya. Oh iya, paham. Tulangnya aja yang nggak nyemplung. Oke. Ini masih bisa disimpan ya? Iya, masih bisa disimpan, masih bisa Untuk masak yang lain ya. Ini kaldu ayam yang keren banget. Jadi kalau kita mau bikin pasta, mau masak apa lagi ini juga oke banget ya. Iya, oke. Dan selagi simmering ini, finishing touches-nya dikasih tomato paste. Oke. Jadi tomato paste-nya itu nggak perlu ditumis dulu ya? Enggak. Oke. Cuman diadukin ke dalam. Langsung colornya langsung jadi merah gitu ya? Iya, lebih asem. Iya, lebih asem dan lebih cantik penampilannya. Tapi kalau misalkan masak kayak gini harus selalu dicicipin. Kalau misalkan pengen asem, lebih asem, itu tambahin tomato paste-nya. Kalau misalkan pengennya itu agak manis, ya atau asin atau gurih atau tambahin lada, itu bisa di-adjust ntar. Oke. Ini tambah lagi. Jadi sekitar 3 sendok makan gitu ya. Nah, kita cicip dulu. Sebelum kita masukin pastanya, kita cicip dulu. Oke. Sukanya asin atau gurih? Aku suka pokoknya masak aja. Nanti aku makan apa yang Ilham masak. Oke. Nah, ini udah mulai kental. Tambah kita masukin pastanya lagi ke dalam, satuin aja. Oke. Baik, Chef. Iya, Chef. Sudah terlihat enaknya, sahabatku. Jadi saya hari ini hanya benar-benar jadi steward, ya. Jadi hari ini saya benar-benar hanya duduk di sini, berdiri di sini, bercacak pinggang sambil membantu-bantu gitu ya. Jadi yang masak aku semua langsung. Iya dong, sesekali dong. Nyokinya sudah matang, sahabatku. Ya, sekarang kita mencicip-cicipinya. Ya. Oh iya, saya hampir lupa, Ham. Apa? Kulit ayamnya perlu kita ini enggak? Kalau kelamaan? Kalau misalkan pengen ada tekstur crunchy, kita bisa jadi bikin. ini boleh dibikin, boleh enggak ya? Iya, Pada dasarnya optional. jadi ini untuk chicken skin yang garing kerip-kerip Iya. itu kulit ayam ya, apa kerupuk kulit gitu ya? Iya, bikin kerupuk kulit. Oh ya, supaya tidak take time. Ini kita tidak kerjakan. Mau dikerjakan nggak ini? Terserah kok ini sih. Ya, aku udah kasihan soalnya sahabatku, dia mulai capek. Chicken skin Iya. cukup digoreng sampai garing. Jadi intinya ini kerupuk kulit gitu sahabatku ya. Pasti bisa membuatnya lah ya. Ya. Karena ini udah matang, aku udah lapar, Ha. Udah lapar. Ya, nunggu Yaudah, nih. yaudah. Iya kan? Yuk, makan. Waktumu sisa 5 menit. Sekarang plating. Oke. Ya, chef. Nah, Kita bernostalgia gitu ya, Ha. Nah, masukin ke piring yang ini. Bagus untuk pasta. Jangan salah mangkok lagi ya, Ha. Iya, jangan salah mangkok lagi. Ntar keluar, mana sempat keburu tereliminasi. Setelah ini, ntar dikasih parmesan cheese-nya. Iya. Keren. Suka nggak? Suka. Jadi kalau aku bilang ini adalah MSG-nya orang bule. Kita tambahin parmesan cheese secukupnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Nah, sudah mateng nyokinya sahabatku. Wah, ini keren banget. Saya dari tadi ngeliat Ilham masak, pokoknya untuk western
Ilham adalah masternya sahabatku. Thank you, Chef. Ya. Terus kita bisa ngobrol-ngobrol sambil masak ya. Sekarang kita mau mencicipinya. Ya, Ayo guys, silakan. Aduh, koko Lalu dulu yang dong. porsi yang banyak. Ilham Iya. porsinya yang banyak, aku yang sedikit. Tapi ini kelihatannya udah keren banget ya. Aku icip dulu ya. Iya, duluan kok. Jadi ceritanya aku jadi juri MasterChef abal-abal. Mari Kita makan sahabatku. Enak. Enak. Pas garamnya. Pas. Enak. Lembut kan? Lembut. Jadi nyokinya ini teksturnya lembut, kenyal, enak gitu ya sahabatku. Jadi ini aku bilang ini keren. Kalau aku sih yes lah. Oh iya. Iya. Balik lagi ke season 7. Ya Allah, amin ya kalau misalkan dapet. Iya. Kalau aku sih udah takut diusir lagi. Cukup season 6 aja deh. Cukup season 6 aja. Cukup season 6 aja. Biar kasih kesempatan buat yang lain. ya kan. Yang paling penting adalah hari ini Ilham udah masak buat aku. Terus kita friend forever, ya kan? Thank you kok. Ya, makasih banyak. Jadi aku senang banget nih bisa makan nyoki. Jadi waktu Ilham masak di galeri, kita kan nggak boleh saling coba makanan Satu sama lain. ya kan? Jadi hari ini aku beruntung banget bisa makan nyoki buatan Ilham. Enak. Tapi jujur ya kok, kalau misalkan ada apa-apa bilang aja. Enak sih, apa mau dikritik? Enak kok. Enak. Gitu. Chicken stocknya tuh bener-bener ngaldu banget. Gitu. Ditambahin parmesan cheese gini, itu gurih banget. Gurih. Iya. Itu keren. Ini keren lah sahabatku. Wajib dicoba buat sendiri di rumah. Pokoknya ini keren, aku bilang keren. Ada yang kurang, Ham? Apa? Kurang banyak bikinnya. Soalnya biasanya kalau aku masak kan porsinya Gede-gede. banyak gitu kan. Tapi ini cukup lah ya, nanti bagi-bagi. Thank you banget sudah Thank you, mau Ko. dateng. Ya. Masih mau nggak masak bareng aku lagi? Boleh. Boleh ya. Jadi sahabatku nanti komen ya. Suruh Ilham nanti next masak apa di dapurku gitu ya. Amin ya. Jadi harus terima challenge dari Kok sahabat ini? YouTube. Hmm. Bukan, Oh, sahabat Dari YouTube. sahabat dong. YouTube. Iya. Dan rencananya nanti ke depan Ilham juga bakal akan bikin konten masak-masak di YouTube sendiri. YouTube-nya sendiri itu sahabatku. Jadi mulai dari sekarang sahabatku kalau lihat ada Ilham buruan subscribe ya nanti ya. Jadi aku promosiin sebelum videonya diupload. Oke. Jadi segera ya bikin video setelah ini ya. Iya. Follow Instagramnya Ilham Ilham MCI 6_. ya gitu ya. Thank you. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe. Khususnya follow Instagramnya Ilham. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Makan lagi. Tapi ini enak kan? Aku suka. Jadi dia tuh kenyal-kenyal gitu ya. Jadi ini bener-bener beda dibanding pasta yang sering kali kita makan. Jadi aku tuh kalau makan pasta tuh kan udah bosan banget tuh yang pasta yang kering-kering itu. Walaupun bentuknya ini kan. Kalau ini bener-bener bisa buat diet juga sih kalau aku bilang ya. Karena kentang kan, kenyang, terus pakai dada ayam. Oh iya. Ya, keren banget sahabatku. Wajib dicoba bikin di rumah.